Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RYP Channel. Baik, kali ini saya akan berbagi tentang penggunaan aplikasi Google Slide. Nah, jadi ada aplikasi yang cukup bagus, yaitu aplikasi Google Slide yang bisa kita gunakan untuk membuat slide. Oke, baik. Apa itu Google Slide? Ya, kita bisa lihat di sini. Yang Google Slide itu merupakan layanan presentasi online yang dimiliki oleh Google serta bagian dari produk Office Google Suite. Ya, yang berikutnya, aplikasi Google Slide ini merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat presentasi layaknya seperti Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress, dan banyak aplikasi lainnya yang bisa digunakan untuk membuat presentation atau presentasi. Ya, berikutnya, Google Slide digunakan untuk membantu pengguna untuk membuat presentasi secara online, ya, sambil melakukan kolaborasi bersama tim pengguna lain secara real time. Berikutnya, pengguna juga dimungkinkan untuk melihat riwayat revisi dalam setiap penambahan, editing, hingga pengurangan slide yang telah dibuat. Oke, jadi ini fiturnya sebenarnya hampir sama dengan Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress, ya. Namun di sini kita melakukannya secara online dan bisa digunakan untuk berkolaborasi dengan tim, ya. Jadi kita bisa saling berbagi secara real time. Oke, berikutnya tentang Google Slide. Ya, Google Slide ini dikembangkan oleh perusahaan Google LLC, ya. Jadi developernya dari Google. Pertama dirilis yaitu 9 Maret 2006. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah JavaScript. Ya, operating system. Ya, jadi aplikasi Google Slide ini bisa dijalankan di banyak platform, ya, seperti Android, iOS, Linux, macOS, Windows, BlackBerry, Chrome OS, Web apps. Yang kelima, jenis perangkat lunak presentasi. Jadi Google Slide ini adalah termasuk ke dalam kelompok aplikasi perangkat lunak, ya, yang digunakan untuk membuat presentasi. Oke, apa fungsi Google Slide? Ya, yang pertama, kita bisa membuat presentasi di mana saja dan kapan saja. Nah, dengan integrasi yang baik dari Google, ini sangat memudahkan pengguna dalam membuat presentasi dimanapun dan kapanpun. Ya. Yang kedua, dapat berkolaborasi bersama tim. Jadi kita dapat melakukan sharing atau berbagi file presentasi, ya, kepada sebanyak 50.000 pengguna. Jadi sebenarnya kita jarang juga, ya, istilahnya melakukan presentasi berbagi dokumen ke 50.000 pengguna. Paling kita 2 atau puluhan orang saja, ya, saling berbagi. Yang ketiga, Google Slide ini memiliki dukungan cloud storage yang lebih besar, ya, secara gratis. Ya, pengguna diberi penyimpanan sebesar 15 GB per individu. Ini yang versi gratis, dan kita juga bisa melakukan pembelian sebesar 100 GB dengan biaya lebih kurang 30.000 per bulan. Nah, kelebihan Google Slide. Ya, Google Slide ini yang pertama adalah gratis tanpa biaya. Artinya kita bisa menggunakan
aplikasi Google Slide tanpa harus membayar lisensi kepada Google. Nah, layaknya aplikasi yang lain seperti MS PowerPoint. Yang kedua, kita bisa melakukan kerja tim atau berkolaborasi dengan tim. Yang ketiga, kita bisa berbagi dokumen secara lebih aman. Ya, kita bisa share aplikasi kepada tim lebih aman dengan mengirimkan link dengan berbagai macam pembatasan ya atau hak akses yang bisa kita atur. Yang keempat, tersedia pilihan tema yang cukup beragam ya. Jadi kita bisa mendapatkan tema yang beragam. Yang kelima adalah memiliki dukungan dengan Microsoft PowerPoint dan aplikasi PowerPoint lainnya atau aplikasi presentasi lainnya, dan banyak lagi ya fitur lainnya. Oke, baik, kita menggunakan Google Slide ya. Tool yang kita gunakan dalam praktek kali ini adalah web browser ya. Di sini ada berbagai macam web browser, ada Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, MS Edge, Opera, dan lain-lain. Ya, jadi silakan digunakan salah satu dari aplikasi yang ada. Yang kedua, kita butuh yang namanya koneksi internet. Jadi kita harus memiliki koneksi internet agar kita bisa menggunakan aplikasi Google Slide ini. Yang kedua, kita bisa membuka Google Slide dari link yang seperti ini ya. Nah, berarti dari https://doc.google.com/presentation atau kita bisa menggunakan melalui web browser secara langsung ya, jika sudah pernah login dan tersimpan data history atau cookies-nya, seperti login ke akun Gmail ya, maka ikuti langkah-langkah berikutnya. Oke. Jadi di sini kita langsung praktek saja ya. Kita langsung praktek ya. Nah, di sini saya copy ya. Oke, saya buka aplikasi presentation. Nah, di sini saya menggunakan contoh, di sini menggunakan Mozilla Firefox. Saya paste, tinggal saya enter. Nah, di sini kita akan diminta login ya. Login di sini menggunakan akun Gmail ya, akun Gmail ya, seperti Anda login ke email Anda masing-masing. Oke, saya tidak menggunakan di sini karena saya sudah pernah login ya. Ini saya close. Oke, saya di sini masuk, ini saya menggunakan aplikasi Google Chrome ya. Ini Google Chrome versi ini saya menggunakan versi 90.0 sekian ya. Nah, jadi di sini saya sudah pernah login ya. Jadi jika kita sudah pernah login, nanti di sini ada kelihatan akun kita ya. Di sini misalnya nih saya sudah login ya. Jadi kalau udah login nanti di sini ada, dan jika kita simpan username dan passwordnya. Oke, di sini kita bisa lihat, klik di sini ya, Google Apps, kita klik. Nah, kita bisa masuk ke Google Slide di sini ya. Kita bisa masuk ke Google Slide, tinggal kita klik ya. Nah, nanti kita akan masuk ke sini ya. Nah, ke Google, ke aplikasi Google Slide ya, dengan alamat doc.google.com/presentation ya, seperti ini. Ini kebetulan saya sudah banyak ya ngupload. Nah, untuk membuat presentasi kita bisa menggunakan dari sini juga bisa ya, atau langsung dari sini juga bisa. Tinggal kita klik di sini, tinggal kita klik seperti ini ya. Nah, ini kita sudah masuk ke Google Slide-nya ya.
Yang pertama kita lakukan adalah kita ganti ya. Ini belajar Google Slide. Enter. Nah, di sini presentasi kita akan otomatis disimpan ya oleh Google ya, itu akan secara auto di sini disimpan ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada berbagai macam menu ya. Di sini ada menu file yang berisi tentang share, new, pen, import dan lain-lainnya ada di sini ya. Oke, selanjutnya ada menu edit, view ya, insert, format, slide, arrange, tool, add-on, help ya. Nah, oke, di sini ya. Nah, di sini juga ada toolbar ya, yang dapat kita gunakan untuk untuk mengatur presentasi kita. Dan di sini ada namanya slide pen ya, slide pen ya. Di sini ada namanya tema. Di sini ada berbagai macam tema ya, tema. Nah, di sini juga kita bisa import tema ya, seperti itu. Nah, di sini ada menu present ya, jika kita ingin melakukan show atau seperti slide ya, show di Microsoft PowerPoint. Nah, oke, di sini juga ada share ya, share. Nah, oke, baik. Di sini kita yang pertama misalnya ini secara default tampilan slide-nya seperti ini ya. Ini standar ya, standar tema. Ya, di sini kita bisa memilih berbagai macam tema. Ya. Nah, jadi di sini misalnya saya pilih tema ini, momentum ya. Tinggal diklik. Oke, tinggal diklik di sini. Nah, di sini kita buat isi title-nya belajar aplikasi Google Slide. Oke, by oke ya. Nah, oke di sini. Nah, di sini ini bisa. Oke, untuk di sini toolbox-nya, toolbar-nya ya. Di sini ketika kita klik text box yang ada di sini, nah toolbox-nya, toolbar-nya di sini akan berubah ya. Nah, teman-teman di sini akan berubah. Nah, di sini kita bisa atur ya teman-teman. Di sini bisa kita ganti fontnya perbesar atau diperkecil, bold atau tidak, ya, garis miring atau dimiringkan. Sorry. Di sini underline, ya. Di sini juga bisa mengganti font yang ada. Nah, di sini font yang tersedia, ya. Ini contohnya ya, banyak fontnya yang tersedia di sini. Ya, di sini bisa kita pilih. Misalnya di sini ada Times New Roman, Lato, Roboto dan lainnya. Oke. Nah, jadi di sini bisa kita ganti warnanya juga bisa ya. Misalnya seperti ini, ini border, fill color di sini ya. Oke, di sini bisa kita ganti warnanya, misalnya menjadi seperti ini. Seperti itu ya. Nah, itu warna background ya. Ini kalau warna teks, nah kita bisa ganti dari sini. Misalnya kita ganti jadi orange, nah, seperti itu ya. Oke. Nah, baik, untuk yang lainnya sebenarnya di sini sama. Untuk undo itu Ctrl Z, untuk redo Ctrl Z Y ya, seperti itu. Paste menggunakan Ctrl V, cut Ctrl E, copy Ctrl C. Nah, tapi kalau ingin mempaste dengan tanpa menggunakan format sebelumnya, kita tekan Ctrl Shift V. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, teman-teman. Nah, sekarang kita membuat slide baru. Membuat slide ya, kita bisa menekan tombol Ctrl M atau klik kanan di sini. Ya, new slide yaitu tekan Ctrl M. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita tinggal buat judulnya apa itu,
Google Slide. Oke, di sini kita bisa tulis langsung paragraf atau kita menggunakan list ya, teman-teman. Di sini buat list. Di sini membuat list, kita tinggal klik di sini. Ya, kita tinggal pilih di sini jenis listnya. Misalnya di sini ada beberapa jenis list. Ya, ini numbering ya. Nah, di sini ada bullet ya, list. Di sini banyak macamnya, sama seperti Microsoft Office ya. Oke, di sini saya cobakan menggunakan list numbering ya. Nah, di sini misalnya aplikasi yang dikembangkan oleh Google untuk membuat presentasi. Ya, enter. Aplikasi ini dapat digunakan secara gratis. Oke, seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Dan di sini kita bisa besarkan. Mungkin fontnya perlu kita besarkan, tinggal di Ctrl A di blok, terus tekan tombol tambah, atau langsung tuliskan di sini, atau langsung klik di sini. Misalnya 18. Oke, seperti itu ya. Atau klik ini juga boleh. Oke. Nah, di sini kita juga bisa tambah lagi ya. Nah, di sini kita bisa menginsert ya, banyak. Misalnya yang pertama di sini kita misalnya di sini gambar ya. Nah, di sini kita bisa insert gambar. Nah, dari sini kita bisa insert gambar. Nah, untuk memasukkan gambar ya, atau di sini saya tulis insert gambar. Nah, untuk memasukkan gambar kita klik toolbar yang ini, insert image. Nah, di sini ada beberapa ya menu. Yang pertama nih upload dari komputer, berarti kita upload dari komputer kita. Ini seed the web, berarti ambil dari web. Ini ambil dari Google Drive. Ini bisa ambil dari Google Foto. Ini bisa ambil dari URL, atau ini bisa diambil dari kamera. Ini contoh misalnya dari ini, kalau kita dari komputer ya, ini kita akan disuruh ngupload seperti ini. Oke, seperti itu kita upload ya. Ini dari gambar. Oke, sekarang kita coba dari web. Nah, ini tinggal kita ketikkan, tinggal kita ketikkan di sini contoh misalnya Google Slide. Nah, di sini ada berbagai macam gambar. Misalnya kita ambil nih logo ya. Nah, di sini banyak gambar yang bisa kita ambil ya dari Google Slide ya. Nah, misalnya di sini kita ambil ini contohnya, tinggal kita ya, atau ini ya, misalnya gambar ini kita ambil, terus kita klik, terus kita insert. Oke, seperti itu. Oke, itu dia sudah masuk dari Google Slide. Oke. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan dari Google Drive. Nah, ini. Oke, ini Google Drive kita sendiri ya. Nah, ini bisa kita ambil ya. Misalnya di sini ada gambar yang bisa kita ambil gitu ya. Nah, atau klik My Drive. Ya, apa saja drive-nya gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini kita juga bisa mengambil foto dari kamera. Nah, ini tapi di sini kita harus kasih izin ya untuk penggunaan kamera. Misalnya di sini kita buat hello, izinkan. Oke. Nah, di sini kita sama loading ya untuk penggunaan kamera. Oke, cancel aja ya. Ini mungkin agak lama ya browsernya. Oke, mungkin yang penting caranya seperti itu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita bisa
yang berikutnya adalah kita bisa melakukan presentation seperti ini. Tinggal klik presentation atau present, start presentation, atau Ctrl F5. Caranya tinggal klik seperti ini. Nah, ini kita sudah melakukan presentasi. Oke. Nah, dan juga kita bisa, berikutnya adalah kita bisa share ya, share dokumen. Nah, di sini kita bisa share dokumen ya. Caranya yaitu klik di sini ada tombol share, tinggal diklik tombol share. Nah, di sini nanti tinggal diklik grup atau share pakai link ya. Nah, copy linknya, terus nanti silahkan di share. Nah, share-nya di sini bisa kita setting apa yang bisa dilakukan. Nah, share bisa diedit ya, editor can change permission and share. Ini juga bisa di copy ya. Nah, nanti tinggal di share ya, nanti tinggal di copy linknya. Oke, di copy link. Nah, nanti silahkan di share. Nanti hasil share-nya seperti ini. Nah, seperti itu. Nanti tinggal di share. Oke. Nah, berikutnya adalah kita bisa mengambil file dari Google Slide ini ke dalam format yang lain ya, dengan mendownloadnya ya. Misalnya dari sini file download. Nah, di sini banyak yang tersedia ya teman-teman. Kita bisa download dengan format PPT, format ODP ya, Open Document Foundation. ODP ini untuk LibreOffice atau OpenOffice. Ini bisa ke PDF, bisa ke format TXT, format JPEG, PNG, dan SVG ya. Nah, misalnya di sini kita cobain dalam bentuk PPT ya. Kita tinggal klik, kita tunggu. Ini hasilnya ya teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa download format ODP. Ini seperti ini hasilnya. Atau di sini kita juga bisa download format PDF. Seperti ini. Ya, ini sebenarnya bisa kita buka. Ini saya contohkan satu PDF misalnya. Ini hasilnya ya. Ini hasil PDF ya dari Google Slide, dan hasilnya cukup sangat bagus ya. Hasilnya sangat bagus. Nah, di sini juga bisa kita buat lagi new presentation. Ini blank ya, blank presentation ini from template. Kita bisa buat dokumen spreadsheet ya, juga langsung dari situ. Dan di sini kita bisa banyak insert ya. Nah, insert juga. Nah, di sini kita bisa ya insert table ya. Dari sini tinggal kita klik insert tabel. Nah, ini tinggal dipilih. Ini mau berapa tabelnya misalnya seperti ini ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini tinggal diisi nomor, nama, alamat, status. Nah, misalnya satu, nama saya ya, Sumatera, aktif gitu ya, seperti itu. Dan ini bisa kita atur ya, sedemikian rupa. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini juga bisa kita hapus. Jadi dia seperti ini ya, insert tabel. Nah, mungkin teman-teman yang sudah menggunakan Microsoft PowerPoint ya, mungkin sudah tahu semua. Di sini banyak yang bisa ditambahkan ya, bisa nambah image, menambahkan text box, audio, video, menambahkan shape ya, seperti flowchart dan lain-lain. Ada panel, layout,
equation ya, ini rumus ya, equation buat rumus. Ini bisa juga ditambahkan, tambah tabel, menambahkan chart, diagram, word art ya, lain dan lain-lainnya ya. Nah, jadi di sini banyak ya yang bisa kita lakukan. Nah, jadi berikutnya bagaimana cara mengganti temanya. Misalnya kita ingin mengganti tema yang khusus untuk yang ini. Caranya adalah tinggal diklik kanan. Di sini kita bisa ganti change theme ya, seperti ini ya, dari sini. Nah, atau dari di sini juga bisa change background, juga bisa. Ini bisa kita pilih warna backgroundnya. Oke, seperti itu. Nah, ini backgroundnya kita ganti ya. Nah, jadi di sini banyak fiturnya ya. Bisa duplikat slide, new slide ya. Nah, komen, nah seperti ini ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita bisa mungkin juga dengan menambahkan di sini animasinya, yaitu transition. Nah, dari sini kita tinggal pilih di sini ya, slide transitionnya misalnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita bisa slide transitionnya bisa kita unfence. Ini bisa kita ganti menjadi flip ya, ini bisa kita ganti menjadi kabel ya. Nah, di sini kita cobakan. Nah, di sini juga kita bisa di sini kita bisa buat animasi ya, misalnya seperti ini. Nah, ini bisa kita kasih animasi, add animation, on click by ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini tinggal kita cobakan present, kita klik, nah, itu animasinya. Nah, itu ya, nah, seperti itu ya. Nah, ini oke. Nah, jadi di sini fiturnya cukup bagus ya, sama seperti di di Microsoft PowerPoint. Oke, untuk yang lainnya mungkin saya rasa teman-teman sudah paham ya, karena modelnya hampir sama. Oke, di sini ya, mungkin cukup sampai di situ teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Jika ada yang ragu silahkan dikasih komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.